Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Tadris IPA C akan mempresentasikan aplikasi PCK pada pembelajaran IPA pada materi cahaya dan optik. Kelompok kami yang beranggotakan saya Nurlaila Ulia Lutfiana, kemudian Muhammad Aziz Nurul Abidin, kemudian Mauila Insyatul Muna, kemudian Windy Stiana. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini 3.12, 4.12. 3.12 yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Dan 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Kompetensi dasar ini diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi dan diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi 3.12.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajarannya 3.12.1.1 yaitu mengidentifikasi karakteristik sifat-sifat cahaya dengan mengembangkan rasa ingin tahu. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.12.2 mengidentifikasi proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Dan tujuan pembelajarannya 3.12.2.1 yaitu mengidentifikasi proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa dengan rasa ingin tahu. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.12.3 yaitu menjelaskan pentingnya cahaya pada proses penglihatan manusia. Dengan tujuan pembelajaran 3.12.3.1 yaitu menjelaskan pentingnya cahaya pada proses penglihatan manusia dengan rasa percaya diri. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.12.4 yaitu menganalisis jenis cacat mata berdasarkan karakteristik kelainan lensa mata dan menentukan jenis kacamata yang digunakan beserta kekuatan lensanya. Dan tujuan pembelajarannya yaitu 3.12.4.1 menganalisis jenis cacat mata berdasarkan karakteristik kelainan lensa mata dan menentukan jenis kacamata yang digunakan beserta kekuatan lensanya dengan cermat dan teliti. Indikator 3.12.5 yaitu mendeskripsikan pembentukan bayangan pada mata serangga. Dengan tujuan pembelajaran 3.12.5.1 yaitu mendeskripsikan pembentukan bayangan pada mata serangga dengan cermat dan teliti. Indikator pencapaian 3.12.6 yaitu mendata berbagai macam alat optik yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran 3.12.6.1 yaitu mendata berbagai macam alat optik yang dapat ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan teliti. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.12.7 yaitu mendeskripsikan prinsip kerja alat optik dan tujuan pembelajarannya yaitu 3.12.7.1 yaitu mendeskripsikan prinsip kerja alat optik dengan cermat dan teliti. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 4.12.1 yaitu melakukan penyelidikan proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa dan alat optik. Dengan tujuan pembelajaran 4.12.1.1 melakukan penyelidikan proses
membentukkan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik secara kelompok dengan penuh kerjasama. Kemudian yang terakhir, indikator pencapaian kompetensi 4.12.2 yaitu menyusun laporan hasil penyelidikan proses pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik dengan tujuan pembelajaran. 4.12.2.1 yaitu menyusun laporan hasil penyelidikan proses pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik dengan cermat dan teliti. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cahaya dan juga optik. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Untuk sifat-sifat cahaya, yang pertama yaitu ada cahaya dapat dipantulkan, yang kedua yaitu ada cahaya dapat merambat lurus, yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening, yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Terdapat dua jenis pemantulan, yang pertama yaitu ada pemantulan Baur, dan yang kedua yaitu ada pemantulan teratur. Untuk pemantulan Baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, dan biasanya pemantulan ini itu sinar hasil dari pemantulannya itu tidak teratur. Sedangkan pada pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, mengkilap, atau licin, seperti cahaya yang mengenai cermin yang datar dan sinar hasil dipantulkannya itu memiliki arah yang teratur. Sedangkan berdasarkan bentuk permukaan cermin dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada cermin datar, ada cermin cembung, dan juga ada cermin cekung. Cermin datar yaitu cermin yang permukaannya itu tidak melengkung. Nah, seperti cermin yang kita gunakan sehari-hari. Sedangkan cermin cembung yaitu cermin yang permukaannya itu melengkung ke arah luar. Biasanya digunakan pada spion kendaraan. Terus yang terakhir yaitu ada cermin cekung. Cermin ini yaitu cermin yang permukaannya itu melengkung ke arah bagian dalam. Nah, biasanya itu terdapat pada lampu mobil, terus lampu senter, dan juga pada sendok. Untuk contoh dari pemantulan teratur yaitu cahayanya teratur. Ini ya, ini contoh pemantulan teratur. Sedangkan pada pemantulan Baur ini contohnya bersifat tidak teratur. Jadi sudah tahu ya, sudah bisa membedakan antara pemantulan Baur dan juga pemantulan teratur. Yang kedua yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, kita bisa lihat dari cahaya yang masuk dari jendela rumah kita. Jika kamu amati pada lampu kendaraan bermotor pada malam hari, nah, cahaya lampu kendaraan bermotor tersebut bersifat lurus. Atau kita bisa lihat pada gambar sebelah. Pada gambar sebelah itu ketika lilin dinyalakan, terus ada karton A, B, C, dan kita melihat cahaya, maka cahaya tersebut dapat merambat lurus. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat yang dapat merambat lurus. Untuk sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat masuk ke dalam sebuah rumah melalui jendela yang memiliki kaca. Biasanya kan biar tidak blereng, bahasa Jawanya, itu kan kaca diberikan tutup jendela kan, kayak korden dan lain-lain. Nah, jika kita menutupnya dengan kain berwarna hitam atau berwarna-warni, maka cahaya tidak dapat menembus kaca. Hal ini
dijelaskan bahwa membuktikan bahwa sinar tersebut dapat menembus benda bening. Atau bisa kita lihat pada gambar sebelah. Gambar sebelah itu ada seseorang yang telah menggunakan senter dan mau membuktikan bahwa apakah benar cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, itu dapat menembus benda bening. Terus yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apakah kalian tahu apa itu pembiasan? Nah, pembiasan yaitu peristiwa pembelokan arah rambat dari cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda. Misalnya, sedotan dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam gelas. Nah, itu contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Kita dapat melihatnya di gambar sebelah. Untuk skema dari pembiasan cahaya pada sedotan tersebut, kita lihat dari skema ini. Itu ada sinar datang, terus ada sinar bias. Nah, ini membuktikan bahwa jika sedotan dalam gelas berisi air terlihat seperti bengkok. Itu kan bengkok kan? Nah, hal tersebut membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Terus ada cahaya dapat diuraikan. Nah, penguraian ini biasa disebut dengan dispersi. Apa itu dispersi? Dispersi yaitu penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang mempunyai warna. Misalnya pelangi. Kita pernah kan melihat pelangi? Nah, biasanya pelangi ini itu muncul ketika akan hujan turun. Pelangi ini terjadi akibat cahaya matahari yang telah diuraikan titik-titik air hujan. Nah, peristiwa ini dapat menunjukkan bahwa cahaya ini dapat diuraikan. Yang kedua yaitu ada pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, kita dapat melihatnya gambar pada ini di atas ini ya. Untuk pemantulan cahaya yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Untuk sifat pembentukan bayangan pada cermin datar, yang pertama yaitu ada jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua yaitu tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Dan yang ketiga yaitu bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Untuk pemantulan yang kedua yaitu pemantulan pada cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan melalui titik itu juga. Untuk sifat dari bayangan cermin cekung, yang pertama yaitu ada, nah bila benda di ruangan 1, maka bayangan yang ada di ruangan 4 bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Nah, jika ruangan berada di ruangan 2, maka bayangan di ruangan 3 bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, jika benda berada di ruangan 3, maka bayangan yang ada di ruangan 2 bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, saya kira kalian sudah mengerti karena mata pelajaran ini itu sudah pernah diajarkan pada tingkat SMP. Yang ketiga yaitu pemantulan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga yaitu sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dan dipantulkan melalui titik itu juga. Untuk sifat dari bayangan cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya ada alat-alat optik. Apakah kalian tahu apa itu alat optik?
alat optik yaitu alat penglihatan manusia atau alat-alat yang menggunakan lensa atau memerlukan cahaya. Untuk alat optik itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alamiah dan yang kedua yaitu buatan. Untuk alat optik yang alamiah misalnya mata, dan untuk alat optik yang buatan yaitu alat bantu penglihatan manusia untuk menggantikan benda-benda yang tidak dapat dilihat jelas oleh mata. Misalnya ada kamera, ada proyektor, ada lup, terus ada mikroskop, dan ada teropong. Nah, benda-benda ini itu disebut dengan alat-alat optik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang pertama, metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu inquiry. Inquiry itu sendiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Untuk yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, yang merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan, yaitu mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep yang telah ditemukan. Kemudian, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu strategi induktif. Strategi induktif merupakan sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang digunakan yaitu eksperimen, diskusi, dan presentasi. Untuk langkah-langkah pembelajaran akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan bagian langkah-langkah pembelajaran. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, kita memakai model pembelajaran inquiry. Untuk pertemuan yang pertama, sintak inquiry yang pertama yaitu orientasi. Kegiatan pembelajarannya, guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang apresiasi peserta didik mengenai materi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin-poin materi yang akan dipelajari dalam bab cahaya. Untuk sintak yang kedua yaitu merumuskan masalah. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati. Peserta didik diminta untuk mengamati beberapa gambar yang disajikan oleh guru yang berkaitan dengan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik bertanya terkait gambar atau video yang disajikan oleh guru. Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan masalah dari gambar atau video yang telah ditampilkan. Sintaks selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Kegiatan pembelajarannya menanya. Peserta didik dimotivasi untuk merumuskan masalah, diantaranya bagaimana mengidentifikasi karakteristik sifat-sifat cahaya, bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin dan lensa cahaya. Guru membagikan LKS kepada peserta didik. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 4-5 peserta didik. Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk merumuskan hipotesis sesuai arahan yang terdapat di LKS. Untuk sintak selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Kegiatan pembelajarannya yaitu eksplorasi.
Peserta didik diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber, yaitu buku, paket, atau internet, untuk mengerjakan LKS yang sudah dibagikan. Peserta didik diminta untuk berdiskusi secara kelompok. Peserta didik saling bertukar pikiran atau berpendapat pada kegiatan diskusi secara berkelompok. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Kegiatan pembelajarannya menganalisis. Peserta didik diminta untuk berdiskusi dan menganalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kegiatan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kegiatannya peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran atau topik yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang kedua, sintak yang pertama yaitu orientasi. Untuk sintak orientasi pada awal pertemuan secara umum masih sama kayak pertemuan yang pertama, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Guru memberikan apresiasi berupa pertanyaan ringan mengenai pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari di pertemuan ini. Guru memberikan stimulus dengan bercerita singkat mengenai pentingnya cahaya pada proses penglihatan manusia. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin-poin materi yang akan dipelajari. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Kegiatan pembelajarannya mengamati. Peserta didik mengamati video animasi yang ditampilkan oleh guru mengenai pentingnya cahaya pada proses penglihatan manusia. Kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Peserta didik bertanya tentang seberapa penting cahaya dalam penglihatan manusia. Kemudian, guru memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada peserta didik sebagai rumusan masalah. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Kegiatan pembelajarannya yaitu menganalisis. Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan hipotesis dari berbagai rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan informasi, peserta didik diminta untuk membaca sumber belajar berupa buku dan mengumpulkan informasi yang telah mereka dapatkan dari berbagai sumber. Peserta didik diminta untuk berdiskusi mengenai pembentukan bayangan pada mata serangga. Kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Guru bertanya kepada peserta didik mengenai permasalahan yang ditemukan dalam proses diskusi. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu menganalisis data atau uji hipotesis. Kegiatan pembelajarannya menganalisis, mengkomunikasikan, menanya. Untuk yang menganalisis, peserta didik menganalisis jenis cacat mata berdasarkan karakteristik kelainan lensa mata dan menentukan jenis kacamata yang digunakan. Untuk yang mengkomunikasikan, guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai berbagai macam alat optik dan peserta didik lainnya menanggapi. Untuk yang menanya, peserta didik bertanya tentang materi yang belum dipahami dalam materi ini. Peserta didik dan guru merencanakan jadwal percobaan. Untuk sintak yang berikutnya yaitu menarik kesimpulan. Peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi. Kemudian guru memberikan penguatan atas materi yang telah dipelajari dalam pertemuan ini. Untuk pertemuan yang ketiga yaitu orientasi. Kegiatan pembelajarannya tidak jauh beda sama pertemuan-pertemuan yang 1 dan 2, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Guru memberikan apresiasi dengan menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan poin-poin materi yang akan dipelajari. Untuk sintak yang kedua yaitu merumuskan masalah. Kegiatan pembelajarannya mengamati. Guru menyajikan gambar mengenai alat optik yang dapat ditemui peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diminta untuk mengamati gambar dari guru. Peserta didik didorong untuk merumuskan masalah terkait dengan materi cahaya. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis.
Kegiatannya, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Dan sintak yang berikutnya yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatannya, peserta didik diminta membuat rumusan masalah pada LKS yang telah disediakan. Guru memberikan arahan terkait percobaan yang akan dilakukan. Sintak yang berikutnya yaitu uji hipotesis. Kegiatannya menganalisis. Guru membimbing peserta didik untuk melakukan percobaan secara kelompok. Peserta didik melakukan percobaan menggunakan alat optik secara berkelompok. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat laporan percobaan. Peserta didik membuat laporan hasil percobaannya. Untuk sintak yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengkomunikasikan. Peserta didik mempresentasikan laporan hasil percobaan. Guru memberikan penguatan mengenai hasil percobaan yang telah dipresentasikan. Peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran atau topik yang dipelajari pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 7 mengucapkan maaf bila ada kalimat atau tutur kata yang tidak berkenan di hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.